Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube kami ini. Semoga Anda semua senantiasa diberikan rahmat, ridho, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami akan mengupas tentang keutamaan khatam Al-Quran. Keutamaan menghatamkan bacaan Al-Quran 30 juz. Tentu bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Saya adalah Samsuri, tinggal di Kota Depok, Jawa Barat. Saya sebagai pembina ISB Foundation, founder training BBA, Bahagia Bersama Allah, penulis artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com, dan pemilik akun channel YouTube ini. Salam kenal untuk Anda semua. Masa waktu menghatamkan Al-Quran yaitu antara 1 bulan hingga 3 hari, sebagaimana dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah, khatamkan Al-Quran setiap sebulan sekali." Aku menyatakan aku mampu melakukan lebih banyak dari itu. Beliau pun terus menguranginya sehingga menjadi 3 hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 1978. Apa saja keutamaan membaca Al-Quran sampai khatam, yaitu dari juz 1 sampai juz 30 atau dari surat ke-1 surat Al-Fatihah hingga surat ke-114 yaitu surat An-Nas. 1. Tanda bukti cinta dan iman kita. Yang paling pertama dan utama dengan kita menghatamkan Al-Quran adalah sebagai salah satu tanda bukti cinta dan iman kita kepada iman dan cinta kita kepada Allah, iman dan cinta kita kepada Al-Quran, iman dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, iman dan cinta kita kepada surga. Jika kita merasa beriman dan merasa cinta, tentu ini menjadi sebuah keharusan yang menyenangkan yang selalu akan kita kerjakan dengan penuh cinta, rindu, dan kebahagiaan. Sebelum Allah memberikan rasa cintanya kepada kita, maka kita tunjukkan terlebih dahulu rasa cinta kita kepadanya dengan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang sangat penting adalah amalan menghatamkan bacaan Al-Quran dari awal hingga akhir. Yang kedua, didoakan malaikat. Salah satu keutamaan menghatamkan Al-Quran ialah didoakan oleh para malaikat. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Berikut ini bunyinya. Dari Abda berkata, jika seseorang menghatamkan Al-Quran pada siang hari, maka malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Dan jika dia menyelesaikannya ketika malam, maka malaikat akan mendoakannya hingga subuh. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang ketiga, doanya mustajab. Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka doanya mustajab. Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang selesai melaksanakan salat fardu, maka baginya doa yang mustajab. Dan barang siapa yang selesai membaca Al-Quran, maka baginya juga doa yang mustajab. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, mendapat rahmat Allah. Mujahid, Abda bin Abi Lubabah dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika hataman Al-Quran turunlah rahmat ketika itu, atau rahmat akan hadir ketika ada hataman Al-Quran. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Musannaf dari Sufyan, dari Mansur, dari Al-Hakam, dari Mujahid. Ia berkata, rahmat akan turun ketika khataman Al-Quran. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Yang kelima, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, amalan yang paling dicintai Allah. Khatam Al-Quran adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir.
Setiap kali selesai, ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, mendapat syafaat atau pertolongan. Dari Abu Amamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, mendapatkan 10 pahala dari setiap huruf. Dan jumlah hurufnya ada sekitar 1.027.000 huruf. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah kitab karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dinyatakan bahwa jumlah huruf Al-Quran ada sekitar 1.027.000 huruf. Dikalikan 10 pahala, maka jadi 10.270.000 pahala atau kebaikan dengan menghatamkan Al-Quran. Yang kesembilan, saat mustajab doa ketika khatam. Ad-Darimi meriwayatkan bahwa Mujahid telah berkata bahwasanya doa itu mudah dikabulkan saat khataman Al-Quran. Lebih lanjut, beliau berkata, maka berdoalah dengan doa-doa apa saja. Hadis riwayat Ad-Darimi, As-Sunan, Al-Baihaqi, Syu'ab al-Iman. Yang ke-10, dikumpulkan bersama malaikat. Hadis ini juga sangat eksplisit menyebutkan tentang orang yang membaca Al-Quran, yaitu dijanjikan Allah akan ditempatkan bersama dengan para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat atau belum fasih dalam membacanya, maka ia akan mendapat 2 ganjaran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-11, diaminkan dan dimohonkan ampun oleh 4.000 hingga 60.000 malaikat. Barang siapa telah membaca Al-Quran sampai khatam, kemudian dia berdoa, maka ada 4.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Selanjutnya, apabila seorang hamba telah menghatamkan Al-Quran, maka akan hadir 60.000 malaikat yang membacakan istighfar untuknya saat khatam Al-Quran tersebut. Hadis riwayat Ad-Dailami. Allahu Akbar, luar biasa keutamaan menghatamkan Al-Quran. Oleh karena itu, agar saya dan Anda semua semangat meraihnya, kami membuka majelis khataman Al-Quran dalam 3 hari. Mari ajak serta keluarga, teman, sahabat, dan masyarakat muslim untuk turut serta dalam majelis ini. Majelis khataman Al-Quran ini bisa diundang untuk mengisi kegiatan di setiap masjid, musola, majelis taklim, bahkan rumah pribadi Anda semua, melayani seluruh Indonesia, seluruh kota, kabupaten, dan provinsi. Hubungi nomor kontak WA kami yang tercantum pada profil channel YouTube ini. Silakan Anda cek di bagian profil. Yuk subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng, pilih lonceng hitam agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami di channel YouTube ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.